Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Kejati Lampung geledah ruang pajak kantor BPPRD Kota Bandar Lampung. Kejaksaan Tinggi atau Kejati Lampung menggeledah ruang pajak kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung pada Kamis 3 November 2022 pagi sekitar pukul 8:30 waktu Indonesia Barat. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Asisten Pidana Khusus Kejati Lampung, Hutamrin. Ia mengatakan tim penyidik menggeledah dari pukul 8:30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10:20 waktu Indonesia Barat. Menurutnya, tim penyidik disambut Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung Yan Wardi dan Kabid Pajak BPPRD Bandar Lampung Andre Setiawan. Hutamrin mengatakan penggeledahan dilakukan terkait dugaan tindak pidana korupsi pada retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Ia menjelaskan pada penggeledahan tersebut pihaknya mengamankan beberapa dokumen. Sementara itu, Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung Yan Wardi membenarkan adanya tim dari Kejati Lampung yang melakukan pemeriksaan di ruang pajak kantor BPPRD Kota Bandar Lampung. Ia menjelaskan penyidik telah mengambil dokumen terkait retribusi pajak seperti buku register, surat penyurat, dan beberapa data lainnya. Yan Wardi menjelaskan, ia juga ditanya penyidik Kejati Lampung terkait retribusi sampah di DLH. Berita selanjutnya. Minimarket di Jalinsum Natar dibobol pencuri, gasak uang puluhan juta rupiah. Minimarket di Jalan Lintas Sumatera atau Jalinsum, Desa Batu Puru Natar, Lampung Selatan dibobol maling pada Selasa 1 November 2022 sekitar pukul 00:30 waktu Indonesia Barat. Karyawan minimarket Yunia Damayanti berusia 26 tahun yang merupakan warga Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah mengatakan pembobolan terjadi Selasa dini hari saat semua karyawan sudah pulang. Menurutnya pada Kamis 3 November 2022 saat karyawan membuka toko pada Selasa pagi sekitar pukul 6, mereka terkejut melihat berangkas kasir sudah berantakan. Yunia mengatakan pelaku diduga masuk dari jendela di lantai 2 minimarket dengan memanjat pagar di samping toko. Lalu pelaku merusak jendela menggunakan alat yang diduga linggis. Ia menjelaskan setelah merusak jendela, pelaku juga merusak brankas. Yunia menjelaskan, pelaku mengambil uang tunai senilai puluhan juta rupiah dari brankas di lantai 2 minimarket. Selain menggasak uang tunai, pelaku juga mengambil ponsel toko dan tab milik toko. Ia mengatakan pelaku diduga berjumlah sekitar 2 orang. Pelaku juga merusak digital video recorder closed circuit television atau DVR CCTV. Selain itu, pelaku sempat meminum susu beruang dan air mineral serta merokok saat kejadian tersebut. Sebab setelah kejadian ada bekas susu beruang, air mineral hingga rokok berserakan di dalam toko. Ia mengatakan pembobolan tersebut sudah dilaporkan kepada pimpinan dan polisi. Yunia mengatakan sebelumnya di minimarket tempatnya bekerja juga sudah pernah dibobol pencuri karena di tempatnya bekerja tidak ada penjaga malamnya. Berita selanjutnya, terpergok warga saat mencuri. 2 warga Palas, Lampung Selatan babak belur di amuk massa. 2 warga Palas luka berat setelah diamuk massa saat terpergok mencuri di Balai Besar Mesuji Sekampung Desa Sidoharjo, Kecamatan Waipanji, Lampung Selatan pada Rabu 2 November 2022, sekira pukul 21:30 waktu Indonesia Barat.
Dua warga tersebut bernama Sugandi dan Dodi yang merupakan warga desa Mekar Mulya, Palas, Lampung Selatan. Menurut informasi yang dihimpun, kedua warga Palas ini mencuri dinamo genset panel box aki besar 100 ampere sebanyak 2 unit. Akibat kejadian tersebut, Balai Besar Mesuji sekampung menderita kerugian yang bila ditaksir dengan uang sebesar 45 juta rupiah. Pelaku sendiri sempat dihakimi warga sebelum akhirnya diamankan aparat kepolisian dari Polsek Sidomulyo. Akibatnya, satu pelaku bernama Dodi menderita luka cukup serius bahkan hingga muntah darah sehingga dibawa ke rumah sakit Bob Bazar pada Rabu malam. Kapolsek Sidomulyo Ibtu Ilham Effendi mengatakan telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh 5 pelaku. Kata Ilham, pelaku melakukan pencurian dengan cara merusak kunci gembok kantor. Kata Ilham, pada Kamis 3 November 2022, 2 orang pelaku berhasil diamankan oleh warga, sedangkan 3 pelaku DPO. Kemudian, kata Ilham, pelaku dan barang bukti diamankan ke Polsek Sidomulyo guna penyidikan lebih lanjut. Ilham mengatakan para pelaku dikenakan dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Berita selanjutnya, Bupati Dendi beri bantuan korban banjir di Rawa Kijing, Pesawaran. Bupati Pesawaran Dendi Ramadona memberikan bantuan kepada korban banjir di Dusun Rawa Kijing, Desa Sindang Garut, Kecamatan Y5, Kabupaten Pesawaran pada Kamis 3 November 2022. Bantuan yang diberikan berupa telur, beras, ambal, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Bantuan tersebut diberikan oleh Pemkab Pesawaran guna meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir. Terlebih lagi masyarakat yang sebelumnya berada di pengungsian dan kini semua sudah pulang ke rumah masing-masing. Saat ini pihaknya akan berfokus kepada pembenahan dari kerusakan-kerusakan yang terjadi. Ia mengatakan ada beberapa titik yang menjadi penyebab air meluap sehingga menyebabkan banjir di Dusun Rawa Kijing. Menurutnya ada bekas tanggul yang jebol sehingga ia sudah menyiapkan alat berat untuk mengondisikan kerusakan-kerusakan yang ada pada tanggul tersebut. Dan rencananya alat berat akan masuk dalam waktu 1 hingga 2 hari ini. Sementara itu, Kepala Desa Sindang Garut Kasio mengatakan ada 3 titik tanggul jebol di Dusun Rawa Kijing yang menyebabkan 80% dusun terendam banjir. Ia menuturkan penyebab tanggul jebol akibat debit air yang tinggi dari sungai Waimada dan Waibulok, sehingga air tidak tertampung dan membuat tanggul pengatur debit air jebol. Adapun untuk 3 lokasi titik tanggul jebol, pertama pada aliran sungai Waibulok di sebelah kiri, lalu kedua di aliran sungai Waimada dengan titik terparah ada di sebelah atas dan ketiga di tanggul paling bawah sebelah kiri Waibulok. Menurutnya 3 titik itu yang terparah, sedangkan titik yang sudah mengkhawatirkan ada 4 titik baru. Dan lanjutnya jika ditotalkan dari titik terparah dan titik baru berjumlah 7 titik. Berita selanjutnya, pengacara siap buktikan tersangka tak bersalah atas pembunuhan Ketua Ormas di Sukabumi. Pengacara tersangka perkelahian yang mengakibatkan Ketua Laskar Merah Putih atau KMP Kecamatan Sukabumi meninggal dunia siap membuktikan kliennya tidak bersalah di pengadilan. Seperti diketahui, Ketua LMP Sukabumi Habitul Rohman alias Pitul meninggal setelah terlibat perkelahian dengan Angga Brawijaya yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Polresta Bandar Lampung telah melakukan pelimpahan tahap 2 perkara Angga ke Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Senin 31 Oktober 2022 lalu. Tim kuasa hukum Angga yang diwakili oleh Hanafi Sampurna, Ridho Juansyah, Mulyadi Hartono, Hasanuddin, serta Merik Hafid menilai perbuatan yang dilakukan Angga merupakan pembelaan terpaksa atau pembelaan terpaksa berlebihan.
Menurut Hanafi, pada Kamis 3 November 2022, perbuatan Angga yang mengakibatkan Pitul meninggal merupakan pembelaan terpaksa yang dilakukan secara spontan dengan kondisi kejiwaan yang terguncang untuk keselamatan nyawa diri Angga, keluarga, dan tamu undangan. Hal tersebut dilakukan oleh Angga karena menurut Angga dirinya dan keluarganya diserang dengan berbagai senjata tajam, terlebih dahulu oleh Pitul dan rombongannya yang berjumlah sekitar 8 orang. Hanafi mengatakan penyerangan ini terjadi di kediaman Angga saat acara tasyakuran akikah keponakan tersangka. Sehingga menurutnya berdasarkan pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP, pembelaan terpaksa dan pembelaan terpaksa berlebihan tidak dapat dipidana. Sementara itu, Ridho Juansyah menambahkan tim pengacara sudah menyiapkan sejumlah bukti untuk membuktikan kliennya tidak bersalah dalam perkara tersebut. Ia juga mengatakan pihaknya telah melaporkan kejadian penyerangan dengan senjata tajam dan juga pengerusakan yang dilakukan Pitul serta kawan-kawan terhadap Angga dan adiknya ke Polresta Bandar Lampung. Sehingga Ridho meminta pihak kepolisian segera menetapkan tersangka dan menahan Uyoh alias Ihrom alias Iyom, Cecep Sudrajat, Huri Budiono, dan kawan-kawannya atas dugaan aksi premanisme tersebut. Kata Ridho, Angga dan Fadila sebagai korban sudah membuat laporan di Polresta Bandar Lampung atas dugaan percobaan pembunuhan, pengancaman dengan kekerasan, serta pengerusakan. Lebih lanjut, Ridho mengatakan pihaknya juga ingin meluruskan berita kematian Pitul yang menurutnya tidak benar. Selain itu, ia juga mengatakan jika warga setempat juga membenarkan bahwa yang dilakukan Angga adalah pembelaan terpaksa karena dalam keadaan terancam. Berita selanjutnya, diskon hingga 50% untuk produk perawatan rambut di Guardian Mocha. Guardian Mall Kartini atau Mocha memiliki banyak promo menarik di bulan November 2022. Store Manager Guardian Mall Kartini, Angga Feriawan, mengatakan promo ini diantaranya adalah promo Beauty Days yang berlaku tanggal 3 hingga 6 November 2022. Dalam promo Beauty Days ini ada diskon hingga 50% untuk berbagai produk perawatan rambut. Menurut Angga, pada Kamis 3 November 2022, produk perawatan rambut itu seperti shampoo, pewarna rambut, kondisioner, vitamin rambut, dan sebagainya. Ada juga promo yang berlaku tanggal 3 hingga 6 November 2022, yakni Super Weekend Deal. Di promo ini ada diskon hingga 50% untuk produk vitamin dan skincare. Selanjutnya ada promo tambah 1.000 dapat 2 produk yang berlaku pada tanggal 3 hingga 9 November 2022 untuk produk-produk tertentu di Guardian Mall Kartini. Di promo ini pelanggan yang membeli 2 produk yang sama, maka 1 produk harganya normal dan 1 produk lagi harganya hanya Rp1.000. Satu lagi promo yang tidak kalah menariknya adalah kunci terus harga murah yang berlaku hingga 4 Januari mendatang. Promo ini adalah diskon hingga 50% untuk produk personal care seperti sabun, shampoo, kondisioner, minyak angin, dan masih banyak lainnya. Guardian Mall Kartini adalah toko yang menjual berbagai produk perawatan tubuh, wajah, dan juga rambut. Di Guardian Mall Kartini ada juga produk make up dan kesehatan. Kalau ingin membeli semua produknya bisa langsung datang ke Guardian Mall Kartini yang ada di lantai 1 Mall Kartini dan buka setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam. Kalau tidak sempat datang secara langsung bisa juga membeli melalui online lewat nomor WhatsApp 08973442 349 atau akun Instagram @guardian_kartini. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.